Baiklah jemaah yang berbahagia, di sini ada beberapa kitab. Nanti kita akan berikan beberapa pertanyaan yang bisa menjawab akan beberapa pertanyaan. Allah Syaikhman Ayatun Hakiman. Syaikhman saya itu beliau akan melihat apa dua. Pertanyaan pertama adalah berapa jumlah sahabat pada saat Al-Huda? Yang tahu itu 1.000 orang. Pertanyaan kedua, berapa hari Rasulullah apa yang namanya? Apa yang namanya? 61 hari Rasulullah hidup, kemudian pertanyaan kapan turunnya ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum? Apa yang dialami apa yang dialami pada saat wahyu turun, apa yang dialami oleh unta Rasulullah? Apa ayat menunjukkan apa hadis Rasulullah tentang kapan perayaan Maulid Nabi pertama dirayakan? Selman. Kapan? Iya, ketika Bani Fatimah berpuasa di mana? Fatimah. Tahun kapan itu? Tahun 500 sekian. Jadi sesinya pembacaan dari sini habis. Kalau mungkin ada pertanyaan, cuma yang baru itu yang baru dari belakang. Ini baru, banyak baru. Assalamualaikum.
Itu maksudnya fitnah akhir zaman atau bid'ah akhir zaman? Ya, bid'ah yang terbesar. Di akhir zaman ini ada kan, kalau setelah meninggal Rasulullah kan, kalau akhir zaman berarti kan akhir zaman. Kalau meninggal Rasulullah itu kan rentangnya panjang. Setelah wafatnya Rasulullah. Jadi bid'ah itu memang meninggal Rasulullah di zaman Abu Bakar. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن بدع بعينها انها تحدث فقال ان هذه اكبر بدعه، ولكنه حذر من امور. اولا مثلا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من استحلال المحرمات، ان تاتي بامر محرم فتقول هذا حرام، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يأتي قوم في آخر الزمان يستحلون الحر والحرير والخمرة والمعازف. يستحلون الحر، الزنا هو الحر، والحرير لبس الحرير للرجال، والخمر والمعازف هي الغناء. فالذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الاستحلال هذا من أعظم الأمور، لأنه تغيير في ذات الدين، وهذا الذي يحذر منه في هذه المحاضرة. كذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن من يرد السنة النبوية، فيقول كما ورد في الحديث الصحيح: ما وجدنا في كتاب الله نأخذ وندع سوى ذلك. فيقول السنة النبوية هذه لا نريد، إنما نريد فقط القرآن. Jadi secara khusus Rasulullah tidak menyebutkan bid'ah apa, kemudian menanggulangi bid'ah yang terbesar. Secara spesifik, secara khusus lafaznya tidak ada Rasulullah atau tidak ada hadis yang menunjukkan itu. Hanya saja Rasulullah memberi wanti-wanti, memberi kita warning hal-hal yang harus diwaspadai yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Di antaranya adalah menghalalkan yang haram, hal-hal yang sudah jelas diharamkan oleh Allah kemudian dihalalkan. Ini adalah halal dan sudah haram, tapi dilakukan kemudian bukan semata-mata karena nafsunya saja, tapi melakukannya sudah merasa halal, sudah boleh. Sebagaimana misalnya Rasulullah mengatakan akan datang suatu saat nanti di akhir zaman orang-orang menghalalkan zina, kemudian harir yaitu kain dari sutra untuk orang laki-laki, kemudian menghalalkan minuman keras atau khamar, dan menghalalkan musik. Jadi Rasulullah SAW memberi wanti-wanti seperti itu akan datang di akhir zaman nanti orang-orang yang seperti ini kan menghalalkan perbuatan zina, menghalalkan sutra untuk laki-laki, menghalalkan khamar, juga menghalalkan musik. Di riwayat lainnya Rasulullah juga mengatakan salah satu hal yang diwanti-wanti oleh Rasulullah supaya jangan sampai terjadi pada kita adalah orang-orang yang meredupkan atau menghapuskan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan ini tentunya kita pernah mendengar orang yang mengatakan kita berpegang kepada kitabullah. Apa yang tidak ada dalam kitabullah tidak kita pegang. Artinya dia hanya mau berpedoman kepada Al-Quran tok. Sementara hadis Rasulullah, sunnah Nabi Muhammad SAW hendak disingkirkan. وظهر قبل 100 سنة تقريبا أو 200 سنة قوم في الهند يسمون أنفسهم القرآنيون. هؤلاء يقولون نحن نأخذ فقط بالقرآن ونترك السنة. ولذلك مثلا صفة الصلاة لا توجد في القرآن. صفة الصلاة أنك تسجد وتركع، طريقة الصلاة لا توجد، وإنما توجد في السنة. فأعظم ما حذر عنه رسول الله، ما حذر منه رسول الله
وسلم. والله سبحانه وتعالى تحريف الكلام، تحريف النصوص الشرعية، ورد القرآن والسنة أو أحدهما. وكل بدعة خرجت هي ناتجة من هذا، أنهم ردوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. Sekitar 100 atau 200 sampai 200 tahun yang lalu, gerakan atau aliran ini, yaitu yang menolak sunnah Rasulullah, itu muncul di daerah India. Mereka dikenal dengan istilah Quraniyun, orang yang hanya mau berpegang dengan Al-Quran. Ini mereka. Padahal betul-betul berpegang dengan Al-Quran, pasti berpegang juga dengan sunnah Nabi. Tapi mereka menamakan diri mereka Quraniyun, itu kita hanya berpegang dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Padahal misalnya tentang sholat, sifat-sifat salat, bagaimana rukun segala macamnya, ini hanya bisa kita temukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, di antara yang sangat diwajibkan oleh Rasulullah, harus kita waspadai adalah orang-orang yang mentahrif, menyelewengkan baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, atau menolak salah satu baik Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW, atau kedua-duanya. Dan mereka ini menolak hadis Rasulullah SAW. بالنسبة للسؤال الثاني المتعلق بالشيعة، فالشيعة اختلف العلماء في أمرهم، ولا شك أن الشيعة ليسوا على مرتبة واحدة، فمن الشيعة ما يصل إلى الكفر، ومنه ما هو دون ذلك، فهم ليسوا على مرتبة واحدة. أما قتلهم للمسلمين الآن، فأهل السنة والجماعة أهل حق وإنصاف، فمن قتلنا وهو لا يستحق أن يكفر فنحن لا نكفره، ومن لم يقتلنا وهو يكفر بالله سبحانه وتعالى فنحن نكفره. هذا الذي يميز أهل السنة عن غيرهم، أنهم لا يحكمون على الناس بعاطفتهم. Tentang hukum Syiah itu apakah kafir atau tidak secara umum, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada perbedaan pendapat. Namun yang sudah menjadi suatu kepastian adalah bahwa Syiah itu tidak satu level, mereka bertingkat-tingkat. Ada di antara mereka yang memang kesesatannya itu sudah sampai ke kafiran, sudah dicap kafir. Kemudian ada yang di bawah level itu. Adapun apa yang terjadi pada saat ini, terjadi peperangan dan pembunuhan, dan memang kita kekejian yang mereka lakukan terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita katakan mereka yang membunuh umat Islam, jika memang kesesatan mereka belum sampai kepada kekufuran, maka kita tidak mengatakan mereka itu kafir. Namun meskipun mereka tidak membunuh, tidak ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut, peperangan tersebut, namun jika kesesatan mereka selama ini telah sampai kepada kekafiran, kita katakan mereka itu adalah kafir. Artinya bagaimana? Ini menjadi salah satu karakter kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus menghukumi sesuatu, menilai sesuatu itu secara objektif, berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas, tidak semata-mata berdasarkan perasaan dan emosi kita. Nah, walaupun mereka memerangi, akan tetapi apabila pada prinsipnya kesesatan mereka itu belum sampai pada kekafiran, maka tetap kita tidak menjadinya sebagai golongan yang kafir. Namun sebaliknya, meskipun mereka tidak terlibat dalam pembantaian, tapi apabila kesesatan mereka itu
memang tidak sampai pada derajat akhir, maka harus kita katakan juga. Ini terlepas kita mengaitkan dengan kasus-kasus tertentu ini berbicara secara umum. هذا يسأل عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك صفات كثيرة، فتقول اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أكمل الصفات وأفضلها التي وردت في الحديث ووردت في السنة والتي نقولها في الصلاة وتسمى الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أفضل صفة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Pada dasarnya banyak lafaz-lafaz yang memuat lafaz-lafaz redaksi kalimat salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang terbaik paling utama adalah apa yang ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun apa yang kita baca dalam salat yang disertai dengan salawat kepada Nabi Ibrahim yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang terbaik di samping salawat yang lain. Ini ada pertanyaan, adakah salawat badar? Apa yang maksud salawat badar itu apa? Yang bertanya, yang menulis pertanyaan, salawat badar yang maksud apa itu? Enggak, ini ada pertanyaan tadi, adakah ada salawat badar? Lafaznya apa itu? بالنسبة لطلع البدر علينا، طلع البدر علينا هذه القصيدة قيلت بعد البيعة وليس حين قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة. المشهور أنه حين قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة قيلت، وهذا غير صحيح، بل ربما بعد البيعة أو بعد غزوة مؤتة على قول الراجح، وهي قصيدة ليست صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها قصيدة طيبة قالها الأنصار، فنحفظها ونحفظها أطفالنا وننشدها، لكنها ليست ذكرى وليست صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi itu tadi yang dibacakan itu adalah bait-bait syair yang dibacakan oleh kaum Ansar atau kaum Muslimin menyambut kedatangan Rasulullah dari sebuah perperangan. Namun beliau lupa dalam sekembalinya Rasulullah dalam sebuah perperangan. Jadi itu hanya syair atau qasidah yang diucapkan dan dibaca oleh kaum Ansar, bukan saat hijrah. Memang dari riwayat yang masyhur itu
mengatakan bahwa itu mereka bacakan dalam rangka menyebut Rasulullah pada saat hijrah. Tetapi menurut riwayat yang sahih bukan pada saat itu, melainkan pada saat Rasulullah kembali dari salah satu peperangan. Jadi ini bukan bacaan salawat, bukan zikir, hanya sebuah kasidah. Mungkin dalam bahasa semacam syair puisi yang diungkapkan sebagai rasa bahagia menyambut kedatangan Rasulullah. Karena yang menunjukkan adalah Umar sahabat-sahabat Rasulullah ini kemudian dihafal, diaplikasikan. Intinya yang harus kita ingat, sahih atau tidaknya ini bukan salawat, tetapi syair. Syair ini bukan bagian dari bacaan zikir, tetapi semata-mata syair. Syair yang diungkapkan oleh kaum Ansar. Karena isinya bagus, memuji Rasulullah dan semacamnya, maka baik-baik syair ini kemudian menjadi abadi karena dihafal turun-temurun. إجابة وليمة العرس واجبة عند أهل العلم، واجبة عند أهل العلم، ولكن إذا كانت تحتوي على منكر فاذهب أي منكر، لا يشترط أن يكون موسيقى فقط، أي منكر اذهب وأدي الواجب وسلم ثم انصرف، وتؤدي هذا الواجب وتنكر المنكر ولعله بإذن الله بعد ذلك يزول. فإذا سألوا أين فلان ماذا سيقولون؟ سيقولون لأن هناك منكر سلموا ومضى وتأخذ أجر عظيم بإذن الله. Jadi memang mengatakan ini pertanyaan tadi tentang sebuah walimah pesta pernikahan di mana ada musik. Kemudian beliau ulama mengatakan sepakat bahwa hukum mendatangi walimah adalah wajib. Tapi apabila walimah tersebut mengandung kemungkaran, tidak hanya musik tapi juga yang lain-lain, maka tunaikan kewajiban kita, datang ke walimah itu, ucapkan selamat kepada yang bersangkutan, kemudian kita pergi, kita ingkari kemungkaran. Misalkan bisa kita tegur orang yang bertanggung di sana, kita tegur, paling tidak kita temui sebentar, kemudian kita pergi. Misalnya orang tadi akan bertanya-tanya sebulan kemana, maka orang akan menjelaskan dia langsung pergi karena di sini ada musik, ada ini. Maka mudah-mudahan ini bisa memberi pengaruh dan dapat memberikan pencerahan kepada mereka mau berbenah mau memperbaiki dirinya. سريع. واحد هذا يسأل يقول ما حكم هذا موظف حكومي يسأل عن المال لأنه لا يعرف من أين أتت الحكومة بالمال، فيكون الجواب لا إشكال في ذلك، ومال الحكومة أصل هو مال لك، هذا لك حق فيه ولا إشكال في ذلك بإذن الله. تأخذ هذا المال
طيبا لا إشكال في ذلك وليس بمحرم. سنة يسأل عن سنن النوافل، هل تصلى جماعة؟ الذي يصلى جماعة من سنن من النوافل هو قيام الليل في الليل فقط، أما في النهار كسنة الضحى فلا تصلى جماعة إنما تصلى فرادا. Pertanyaan tadi ada apakah yang bekerja sebagai pembantu sementara karena untuk pegawai ini ada yang kita tidak tahu asalnya atau yang halal atau yang haram, maka jawabannya adalah tidak ada masalah, boleh kita menjadi pegawai negeri karena kita akan bekerja sesuai dengan menerima gaji sesuai dengan pekerjaan kita, kemudian harta hukumah, harta pemerintah juga bagian dari harta masyarakat itu. Demikian jawabannya. Berikutnya tentang sholat duha berjamaah bolehkah? Dan dibolehkan sholat sunat berjamaah hanya pada malam hari yaitu qiyamul lail. Sedangkan siang hari seperti sholat duha ini dilakukan masing-masing. هذا سؤال مهم نختم به. يقول السائل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحدث في الإسلام صلاة التراويح والطلاق 3 ومسألة أذان الجمعة في عهد عثمان وليس في عهد عمر، لكن لا بأس. أما الجواب على ذلك فهذه لم يحدثها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أحاديث ثابتة في الصحيحين. فأول من صلى جماعة التراويح في رمضان هو محمد صلى الله عليه وسلم، صلى 3، ولكنه قال لئلا تفرض عليكم فتكون صلاة التراويح كصلاة الفرض واجبة تركها الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فيقول ابن حجر رحمه الله بأن الأفضل في صلاة التراويح في رمضان أن تكون جماعة، بينما